Waalaikumsalam, Ibu. Oke, selamat pagi. Sebelum mulai pelajaran LKB-nya kita berdoa dulu ya. Dipimpin oleh ketua muridnya siapa? Claudia. Sebelum pelajaran dimulai, aku baiknya kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Hadir hari ini siapa aja yang hadir hari ini? Yunita. Yang hadir Aki. Febiani. Oke, sebelum mulai pelajaran, kita menyanyikan lagu wajib dulu ya. Lagu wajibnya Satu Nusa Satu Bangsa. Oke, kali ini kita akan mempelajari mata pelajaran bahasa Indonesia itu tentang teks prosedur. Oke, sebelumnya aku mau tanya, di sini ada yang suka masak nih? Suka. Aku. Masakan doang enak. Kalian pernah nggak lihat kemasan masaknya itu? Kemasan minyak itu di belakangnya ada cara penyajiannya. Iya. Iya. Oke, di sini ibu sudah menyiapkan teks bacaan. Judulnya cara masak Indonesia. Aku bacakan dulu ya. Oke, kali ini kita akan menggunakan model radek ya. Oke, yang pertama kalian membaca dulu teksnya cara masak instan. Kemudian di lembar kedua, silakan kalian jawab beberapa pertanyaan yang sudah disediakan. Untuk menjawab pertanyaannya di diskusi per kelompok ya. Kelompoknya bebas, mau 4 orang, 5 orang bebas. Nah, setelah menjawab beberapa pertanyaan ini, kalian akan mempresentasikan ke depan perwakilannya saja. Semuanya udah beres mengerjakan? Sudah. Oke, silakan untuk mempresentasikan hasil jawabannya. Dimulai dari kelompok ini. Satu. Jangan dipecah. Yang ini jawabannya. Yang pertama, pertanyaannya yaitu alat yang digunakan untuk produksi instan adalah panci. Yang kedua, setelah mie matang, air rebus harus ditiriskan sebelum mie dicampur dengan bumbu. Yang ketiga, agar mie tercampur rata dengan bumbu, kita harus mengaduk mie menggunakan sendok. Yang keempat, mie instan dapat disajikan dengan tambahan bahan pelengkap seperti telur rebus atau bawang goreng. Yang kelima, setelah air mendidih, langkah selanjutnya adalah memasukkan mie ke dalam air. Yang bagian B di susunannya yaitu yang pertama yang keempat, terus satu urutan yang bagian B yang pertama yaitu 4, 1, 3, 2, 9, 5, 7, 6 dan terakhir 8. Oke, sekarang kelompok 1. Kelompok selanjutnya yang kelompok 2 silakan. Yang pertama, alat yang digunakan untuk produksi instan adalah panci. Setelah mie matang, air rebusan harus ditiriskan sebelum mie dicampur dengan bumbu. Yang ketiga, agar mie tercampur rata dengan bumbu, kita harus mengaduk mie menggunakan sendok. Yang keempat, mie instan dapat disajikan dengan tambahan bahan pelengkap seperti telur rebus atau bawang goreng. Yang kelima, setelah air mendidih, langkah selanjutnya adalah memasukkan mie ke dalam air. Terus, susunan langkah-langkah berikut menjadi urutan yang benar. Makanya yang benar 4, 1, 3, 2, 9, 5, 7, 6, 8. Oke, tepuk tangan kelompok 2. Kelompok selanjutnya
Janjian sekolah. Udah surat. Oh, satu. Dari kelompok 3, yang pertama alat yang digunakan untuk merebus mie instan adalah panci. Yang kedua, setelah mie matang, air rebusan harus ditiriskan. Yang ketiga, agar mie tercampur rata dengan bumbu, kita harus mengaduk. Yang keempat, mie instan dapat disajikan dengan tambahan bahan pelengkap seperti telur rebus atau bawang goreng. Setelah air mendidih, langkah selanjutnya adalah memasukkan mie ke dalam air. Yang B yaitu 4, 1, 3, 2, 9, 5, 7, 6, 8. Tepukan untuk kelompok 9. Teks yang kalian baca tersebut itu disebut dengan teks prosedur. Oke, di sini tujuan pembelajarannya kalian akan mengidentifikasi tes prosedur dengan baik, lalu menjelaskan tes prosedur dengan benar, dan kalian juga akan membuat sebuah tes prosedur dari suatu kegiatan dengan tepat. Oke, tes prosedur. Apa itu tes prosedur? Tes prosedur adalah teks yang berisi cara untuk membuat atau melakukan sesuatu. Nah, teks ini terdiri dari tahapan-tahapan serta memiliki struktur kalimat imperatif berupa perintah. Selanjutnya, ciri umum tes prosedur itu yang pertama menggunakan kalimat perintah. Nah, contohnya kalimat perintahnya itu kayak sobek kemasan, lalu aduk adonan sampai rata, lalu tuangkan bahan dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya, ciri umum tes prosedur itu menggunakan kata kerja aktif. Lalu berikutnya terdapat panduan yang harus dilakukan. Yang keempat yaitu menggunakan kata hukum. Yang kelima menggunakan kata keterangan menyatakan rincian waktu, tempat, dan acara. Lalu yang terakhir terdapat isi kegiatan yang dilakukan secara berurutan. Oke, selanjutnya ada struktur teks prosedur. Yang pertama ada tujuan. Tujuan adalah hal yang ingin dilakukan dalam teks prosedur. Nah, tujuan ini terdapat pada kalimat awal atau paragraf pertama. Lalu yang kedua ada material. Nah, pada bagian ini yaitu menuliskan alat, bahan, atau hal-hal yang perlu disiapkan untuk membuat sesuatu. Lalu yang ketiga ada langkah-langkah. Langkah-langkah ini itu tahapan atau proses untuk membuat sesuatu. Lalu yang keempat ada penegasan pulang atau penutup, yaitu menuliskan simpulan atau manfaat jika pembaca berhasil mengikuti petunjuk yang terdapat di dalam teks prosedur. Oke, di sini ada contoh teks prosedurnya ya. Di sini ada cara memasak nasi putih. Nah, tujuannya itu untuk memandu dalam menyiapkan nasi putih yang lezat dan matang. Ini gambarnya. Selanjutnya ada materialnya. Yang dibutuhkan ini ada 1 cup beras, 2 cup air, lalu panci dengan penutup, kemudian sendok. Kemudian di sini ada langkah-langkahnya. Pertama cuci beras, lalu tubuhkan beras, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada penegasan ulang ke penutup. Nah, ini penegasan ulang, penegasan ulang. Oke, materi sampai sini apa semuanya sudah paham? Oke, selanjutnya jika paham, Ibu ada tugas lagi. Di sini kalian akan membuat paperboard teks prosedur. Nah, ini ya contohnya ya. Ibu udah buat paperboard ini. Jadi di sini Ibu sudah menyediakan beberapa gambar kemasan makanan dan minuman. Lalu kalian tempelkan seperti ini. Nah, kemudian kalian kasih judulnya. Di sini itu judulnya cara membuat teks celup. Nah, kalian di sini tuliskan alat bahannya apa aja, kemudian langkah-langkahnya. Ibu berikan dulu ya materinya. Jadi dibicarakan per kelompok kayak kelompok tadi ya. Terus Ibu kasih waktu 10 menit ya. Oke, semuanya udah pada beres mengerjakan tugasnya. Oke, silakan kumpulkan ke depan.
Bagaimana pelajaran ini menyenangkan? Apa semuanya sudah paham tentang tes prosedur yang ibu sampaikan? Oke, selanjutnya kita ke kesimpulannya. Ya. Siapa yang bacakan kesimpulannya? Aku. Boleh, Neng, silakan. Kesimpulan teks yang berisi cara untuk membuat atau melakukan sesuatu. Teks ini terdiri dari tahapan-tahapan serta memiliki struktur kalimat imperatif berupa perintah, struktur, teks prosedur, diantaranya terdapat tujuan, material, langkah-langkah, dan penegasan dalam undang-undang. Oke, terima kasih, Neng. Semangat. Masih, Bu. Oke, biar lebih semangat lagi, Ibu ada tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangatnya itu 1, 2, 3. Ibu catatkan dulu ya. Kalau Ibu bilang tepuk semangat 1, tepuk semangat 2, Bu, tepuk semangat 3. Tepuk semangat 1, 2, 3. Bisa? Bisa. Oke, kita lakukan bareng-bareng ya. Mau berdiri atau duduk? Duduk. Oke, siap ya. Tepuk semangat 1. Tepuk semangat 2. Tepuk semangat 3. Tepuk semangat 1, 2, 3. Oke, sekian untuk pembelajaran kali ini. Kita tutup mengucapkan doa bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semuanya mohon tenang. Sebelum pulang, KBI minta berdoa dulu ya. Siapa di sini ketua muridnya? Istri Koma, Dede Imam. Oke, silakan istri. Sebelum pulang, mari kita berdoa. Mendoakan mandi mulai. Jangan selesai, mari